Salam sehat selalu dan salam bertemu kembali pada bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada bulan September gereja merayakan bulan Kitab Suci Nasional. Pada tahun ini, tema besar yang diambil oleh Gereja Katolik adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Mengapa kita diajak untuk mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas? Kalau anak-anak melihat berita di mana-mana, banyak terjadi hal-hal yang kadang jauh dari kehendak Tuhan. Banyak peristiwa pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, banyak kejahatan, perampokan, banyak pencurian di mana-mana. Orang juga jarang lagi hadir atau berdoa kepada Tuhan. Orang lebih asik dengan dunia masing-masing. Dari mana pangkalnya atau penyebab dari kejahatan-kejahatan tersebut? Ternyata penyebabnya adalah krisis iman dan identitas. Orang sudah tidak tahu lagi identitas dirinya, saya siapa, apa yang harus saya lakukan. Dan imannya harusnya diwujudkan dalam tindakan nyata, tetapi ternyata imannya itu justru berbuat hal-hal yang tidak baik, berbuat untuk kejahatan. Jadi iman ini merupakan pangkal dari hal-hal yang baik. Ketika orang hidup imannya jauh dari Tuhan, maka kejahatan akan muncul di mana-mana. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada tema pertama, pertemuan pertama, kita akan mengambil tema adalah Allah adalah sumber cinta kasihku. Apa tujuan pertemuan kita? Pendalaman iman yang pertama ini adalah agar anak memahami bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua, anak menyadari sebagai anak-anak Allah yang terdorong untuk melakukan kasih seperti Yesus sendiri. Maka marilah kita mengawali dengan lagu pembukaan.
Anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita senak, kita ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama mempelajari kasih-Mu kepada kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu, sehingga kami dapat mengasihi sesama seperti kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pertemuan pertama ini kita akan mendalami tema Allah adalah sumber cinta kasihku. Kita diajak untuk melihat bagaimana Allah mencintai kita. Dari bangun pagi sampai malam, Tuhan tetap bersama-sama kita. Kalau kita memahami bahwa Allah mengasihi kita, kita pun menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kesadaran ini pun akan menolong kita untuk hidup sebagai orang yang dikasihi Allah itu. Maka kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan 98 sabda Tuhan yang akan membantu kita untuk mengasihi seperti Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan sabda Tuhan dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita untuk mendapatkan bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, kita akan dalami bersama-sama firman Tuhan tadi. Yang pertama, siapakah Allah menurut teks kitab suci ini? Siapakah Allah menurut teks kitab suci ini? Yang kedua, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Yang ketiga, apa yang diharapkan Allah dari kita? Apa yang diharapkan Allah dari kita? Yang empat, bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah? Baik anak-anak, kita akan dalami bersama-sama. Kita akan renungkan bersama-sama. Ternyata dari bacaan ini, intinya adalah bahwa Allah itu adalah kasih.
Allah adalah kasih. Orang yang memiliki kasih atau orang yang mengasihi itu mempunyai dua ciri. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengasihi? Yang pertama adalah ia pasti menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia. Ia pasti menghendaki orang yang dikasihinya hidup bahagia. Yang kedua, ia berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Orang itu, orang yang mengasihi, cirinya adalah berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Apapun akan dilakukannya. Orang tua kita yang mengasihi anak-anaknya, ia menginginkan anak-anaknya pasti bisa berhasil dan sukses dan bahagia. Dan demi kebahagiaan anak-anaknya itu, maka orang tua pasti mengorbankan banyak hal untuk menyekolahkan mereka. Apapun yang terjadi akan mereka lakukan. Ia akan mengobati anak-anaknya, membawa ke rumah sakit bila anaknya sakit. Ia akan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya dan sebagainya. Allah mengasihi kita, sehingga ia menghendaki supaya kita hidup olehnya. Hidup yang seperti apa? Hidup yang dimaksud adalah hidup kekal di surga. Hidup kekal di surga. Allah menghendaki kita berbahagia di dalam kehidupan kekal bersama Dia di surga nanti. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Lalu yang kedua, cara Allah menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya? Biar diketahui banyak orang. Ternyata caranya adalah kasih Allah itu kepada kita itu dinyatakan dengan kelahiran Yesus Kristus. Hadirnya Yesus Kristus putranya. Supaya kita berbahagia bersamanya di dalam surga. Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan kita. Ia menjadi manusia lalu menderita dan wafat disalib untuk menebus dosa kita. Setelah ditebus oleh Yesus, kita pun diangkat menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita itu jelas menunjukkan betapa Ia mengasihi kita. Ia sendiri pernah mengatakan bahwa 100 tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nilai 100 itu adalah nilai total di mana orang tersebut, orang yang mengasihi kita itu berani berkorban, mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Yang ketiga, yang diharapkan Allah dari kita kira-kira apa? Sewajarnya lah kalau orang yang dikasihi itu harus membalas dengan yang mengasihi. Atau sewajarnya kalau orang dikasihi maka ia harus membalasnya dengan mengasihi orang yang mengasihinya. Karena orang tua saya telah mengasihi saya, maka saya pun mengasihi mereka dengan membuat mereka senang dan bahagia. Allah telah mengasihi kita. Jadi sewajarnya kalau kita juga membalas dengan mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Kasih menjadi tanda seseorang mengenal Allah atau tidak. Jadi kasih itu bisa menjadi tanda apakah dia mengenal Allah atau tidak. Karena setiap orang yang mengasihi akan ambil bagian dalam kasih Allah. Anak-anak, yang keempat, bagaimana sih cara menunjukkan kasih kita kepada Allah? Tetapi bagaimana kita mewujudkan kasih Allah itu? Yaitu dengan mengasihi sesama kita. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, keluarga kita, kakak adik kita. Dan mengasihi orang-orang yang kita jumpai setiap hari, entah di jalan ataupun dimanapun juga. Kita harus mengasihi mereka. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta atau pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Jati diri Allah adalah kasih. Maka kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai murid-murid Yesus. Maka kita dituntut, diajak untuk saling mengasihi dimanapun kita berada. Identitas kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, sebagai murid Kristus adalah jika kita mampu mengasihi orang lain sesama kita seperti Kristus mengasihi kita.
Nah, mari kita hening sejenak, kita doa umat bersama. Ya Tuhan, berkatilah kami, agar kami semua bisa mengasihi Engkau sepanjang hidup kami, sehingga kami semua boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga dalam hidup ini hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, agar kami anak-anaknya mampu menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan orang tua kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga pandemi COVID-19 di kota kami, di daerah kami, negara kami, dan negara lain cepat berakhir, sehingga kami bisa kembali beraktivitas normal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita ungkapkan doa kita kepada Tuhan lewat hati kita masing-masing. Silakan anak-anak berdoa sesuai keperluannya masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, doa penutup kita doakan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha kasih, kami telah mendengarkan sabda-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau adalah kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi-Mu dalam diri sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Dengan demikian kami menunjukkan diri sebagai murid-murid Yesus Kristus, Putra-Mu, dan menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita hening sejenak mohon berkat Tuhan. Semoga Allah, Bapa sumber sukacita abadi, selalu memberkati kita semua, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita akan tutup dengan lagu penutup. Silahkan bernyanyi dari rumah masing-masing. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala
kita yang kedua. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang kedua. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu.